إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla membukakan kita pintu-pintu rahmatnya. Di antara pintu-pintu rahmat adalah pintu ilmu. Duduk mendengarkan kalamullah, duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan amalan kita pada kesempatan ini adalah amalan mutaqabbalah, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali melanjutkan ahaditsul azkar wal ad'iyah, hadis-hadis tentang zikir dan doa-doa. Kita masih pada pembahasan fadlut tahmid wat takbir wat tahlil wat tasbih, keutamaan mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu akbar, la ilaha illallah dan subhanallah. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzarr radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada sekelompok para sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam suatu riwayat yang lain fuqara al-muhajirin, sahabat-sahabat miskin dari kalangan muhajirin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Apa kata mereka radhiyallahu taala anhum? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya telah memborong semua pahala dengan al-muhajirin yang fakir yang datang kepada Nabi SAW. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, akan tetapi mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini yang dikatakan oleh fuqara al-muhajirin kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sugi nenek buik baitna pahalanta. Ya salat ita salat, ya puasa ita puasa. Lagu sai masalahna ini ngana. Ya mampu bersedekah arak kepengna, ita ya ta mampu ya na arak kepeng ta. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bagi kalian amalan yang kalian bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya setiap satu kali tasbih adalah sedekah. Satu kali ucapan subhanallah adalah satu kali sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, satu kali ucapan Allahu Akbar adalah satu kali sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, satu kali ucapan alhamdulillah adalah satu kali sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, satu kali mengucapkan la ilaha illallah adalah satu kali sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun an munkarin sadaqah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, melarang dari yang mungkar adalah sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat takjub mendengar kata Nabi SAW yang terakhir ini, pada kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka merasa aneh dengan sabda Nabi SAW ini, pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Kumbi neke ampuk nara sedekah dalam urusan ini, kata para sahabat. Ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun, apakah salah seorang di antara kami menunaikan syahwatnya, dia akan mendapatkan pahala? Apa kira-kira jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam?
dijawab dengan pertanyaan balik. Nabi enta sallallahu alaihi wasallam tulak beketoan. Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun? Bukankah apabila seseorang meletakkannya kepada perkara yang haram, dia akan mendapatkan dosa? Artinya orang yang menyalurkan syahwatnya dalam perkara yang haram dapat apa? Dosa. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula apabila seseorang meletakkannya dalam perkara yang halal, dia juga mendapatkan pahala. Hadis ini riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, hadis ini menunjukkan beberapa faidah dan ilmu. Yang pertama adalah bayanu hirsi fuqara'is sahabah radhiyallahu ta'ala anhum 'alal istiktsari min fi'lil khairati wat tanafusi wat tasabuqi ma'al aghniya'i fis salihat. Hadis ini menjelaskan tentang semangat para sahabat yang fakir dalam memperbanyak kebaikan, berlomba-lomba dengan sahabat yang kaya dalam beramal saleh. Jadi para sahabat ini sedih ketika mereka tidak mampu menyaingi sahabat-sahabat yang kaya dalam urusan sedekah. Karena yang namanya sedekah ini difahami oleh para sahabat itu dengan harta. Ya, kita pahamin kebanyakan tak bersedekah. Apa kira-kira kita pahamin Pak Kadus? Tak bersedekah apa kira-kira kita pahamin Benyugulang kepeng wah. Ya, yang namanya sedekah ini menginfakkan, mengeluarkan harta. Entah bangun masjid, sedekah, ngasih anak yatim, sedekah, ngasih orang makan, sedekah. Itu yang kita pahami, dan itu yang dipahami oleh para sahabat, sehingga mereka bersedih, ya, tidak mampu melakukan sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang kaya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, kan, sahabat si sugi ini solat ya marangkun te solat, puasa ya marangkun te puasa. Mereka solat, kami solat, mereka puasa, kami puasa. Cuman bedanya katanya, mereka punya kelebihan harta yang digunakan bersedekah. Oleh karena itu, ya, ini kesedihan yang terpuji. Makanya ada dalam syariat itu kesedihan yang terpuji. Mana kesedihan yang terpuji? Apabila kita tidak mampu dan luput dari melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Ini kesedihan yang terpuji dalam syariat. Kita sedih tidak mampu melakukan ketaatan. Baik. Kemudian faedah dari hadis ini, wa fihi dalilun ala anna Allah qad yufaddilu ba'dha ibadihi fi babil ibadat wal qurabi yaftahu lahu abwaban minal khairi akthar min ghairihi. Hadis ini juga menunjukkan
bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengutamakan sebagian hamba atas sebagian yang lain dalam ketaatan. Dalam perkara-perkara ibadah. Ada orang-orang yang Allah bukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan. Dibukakan bagi dia pintu-pintu kebaikan lebih banyak daripada hamba yang lain. Ada orang yang rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, ya, rajin sholat wajib, rajin sholat berjamaah, rajin sholat sunnah. Ada orang yang rajin sholat sunnah, ada orang yang rajin sholat wajib, tapi belum tentu dia rajin menuntut ilmu. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutamakan sebagian hamba yang lain atas sebagian yang lain. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang mulia ini, dalal haditsu ala anna jami'al ma'ruf wal ihsani yu'tabaru fi syar'i sadaqah. Hadis ini menunjukkan segala perbuatan baik, segala perbuatan ketaatan di dalam syariat ini dianggap sedekah. Selaku pegawaian bagus dalam agama Islam ni kita anggap apa? Sedekah. Tidak terbatas hanya dengan mengeluarkan harta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Satu kali ucapan alhamdulillah adalah satu kali sedekah. Ucapan satu kali Allahu Akbar satu kali sedekah. Satu kali la ilaha illallah satu kali sedekah. Dihitung sedekah oleh Allah Azza wa Jalla. Memerintahkan kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan seorang suami, ya, mohon maaf, seorang suami menggauli istrinya disebut apa? Sedekah. Segala perkara kebaikan dan ketaatan ini disebut sedekah. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, kullu ma'rufin sedekah. Ini rumusnya, ini konsepnya. Sabda Nabi SAW, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perkara yang baik itu terhitung sedekah. Lamun dik temampu bersedekah ngadu kepeng. Iya tok beratnya ini. Ya, kalau kita nggak mampu bersedekah dengan uang. Ustaz, kosong komprasna lebale. Ya. Ndara isina. Ngombe cara anta bersedekah, ya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. 100 kali kita mengucapkan subhanallah, 100 kali kita bersedekah. 100 kali ucapan alhamdulillah, 100 kali kita bersedekah. Tapi bukan berarti, jangan salah difahami, bukan berarti nanti wah aku bersedekah ngone piran 100 kali wah. Oh, saya nggak perlu sedekah lagi meskipun saya punya uang. Ya aku ulah sedekah tima aku udah kepeng. Kumbe nake bawah genti ku si zikir ngone. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya di sini, ya ini amalan yang dengannya kita bisa mengganti pahala sedekah di saat kita tidak mampu. Baik. Kemudian keutamaan, faedah berikutnya dari hadis ini.
irsyadun Nabi SAW li fuqara'is sahabah bil azkar. Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat. Nabi SAW mengarahkan kepada para sahabat untuk berzikir dengan zikir yang 4 ini. Aqibas salawat, selesai salat. Kenapa? Lianna fihi fadlun, karena di dalamnya terdapat keutamaan. Apa keutamaan zikir ini, ikhwatal iman? Dengannya seseorang mampu mengejar pahala orang yang kaya dalam bersedekah. Jadi dengan zikir ini, subhanallah, ya, 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Ini kita bisa mengejar pahala orang-orang yang kaya. Atau subhanallah berapa kali? 25. Alhamdulillah 25. Allahu Akbar 25. La ilaha illallah 25. Ini cara kita mengejar pahala orang-orang yang kaya. Dalam riwayat yang lain, riwayat ini riwayat muttafaqun alaih. Nah, perhatikan riwayat ini para jamaah. Apa kata Nabi SAW? Afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian, tudrikuna bihi man sabaqakum, kalian akan mendapati pahala orang-orang yang mendahului kalian. Melepek wajar amalan pekadun dait batur si sugino. Ya, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kalian bisa melebihi orang-orang yang datang setelah kalian. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Dan tidak akan ada yang lebih utama dari kalian kecuali ada orang yang mengamalkan seperti yang kalian amalkan. Dek narak si lagi lebih bagus lengan EP kecuali na beramal pada isi amal P. Apa jawaban sahabat yang miskin ini? Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Tusabbihun wa tukabbirun wa tuhmaduna duburu kulli salatin 33 marrah. Kalian mengucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lihat. Dengan ini kita bisa melampaui pahalanya orang-orang yang kaya. Nah, pulanglah sahabat miskin dari kalangan muhajirin ini. Kemudian mereka mendengar orang-orang kaya ini juga baca zikir yang sama. Nah, orang kaya subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ya alhamdulillah 33 kali. Apa katanya? Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa'alu mislahu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celang batur sugi nene dekah kumbe na dengarna apa si gawe tamilu yang gawe na. Wahai Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya ini mendengar apa yang kami amalkan, mereka juga mengamalkannya. Mengumbe tadah ini kan?
Apa yang harus kami lakukan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Bengumbe cara tanya ingin nanengka. Benolayan zikir lengan zikir dengan si sugi. Nah itu dia para jamaah. Kalau orang kaya hanya sebatas salat dia berzikir, cara kita di luar salat kita banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita ingat kemarin malam Jumat Dasan Reban, pembahasan ini juga kisah siapa? Ummu Hani disuruh baca apa? Subhanallah 100 kali. Pahalanya sama dengan memerdekakan 100 budak dari keturunan Nabi Ismail. Kemudian alhamdulillah berapa? 100 kali sama pahalanya dengan mengorbankan 100 ekor unta. Allahu Akbar sama pahalanya dengan mengimpakkan 100 ekor kuda yang digunakan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu keutamaannya. Makanya itu pertanyaan Ummu Hani kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang sudah tua, wanita yang sudah lemah. Kabarkan kepada saya amalan yang mampu saya lakukan dalam keadaan duduk. Dikasihlah amalan itu. Alhamdulillah, subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Subhanallah, pahalanya luar biasa. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Maka di antara yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, untuk menyaingi orang kaya itu adalah dengan memperbanyak zikir dengan zikir yang 4 itu. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, istadallal fuqaha biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fikih berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kemaluan salah seorang di antara kalian itu terdapat sedekah. Para ahli fikih berdalil dengan hadis ini. Apa maksudnya? Ala annal 'adah tanqalibu ibadah. Suatu kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah. Suatu kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah dengan syarat idza ihtasabal 'amilul ajra fiha, apabila orang yang melakukannya mengharapkan pahala. Contoh orang yang menggauli istrinya, apa niatnya? Agar mendapatkan keturunan yang soleh, dapat pahala dari Allah, baru dia dapat pahala. Orang yang makan, kalau hanya niatnya untuk mengenyangkan perutnya, tidak dapat pahala. Tapi kalau dia berniat ya agar kuat ibadah, maka dia mendapatkan pahala. Maka dari hadis ini diambil sebuah kaidah
bahwasanya kebiasaan bisa berubah menjadi ibadah apabila orang yang beramal itu mengharapkan pahala. Baik. Kemudian kita lanjutkan membaca keutamaan berikutnya. Di antara keutamaan zikir yang 4 ini, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Ini dua sahabat yang terkenal dengan apa? Dengan kunyahnya atau gelarnya. Abu Hurairah, siapa namanya para jamaah? Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Kerang tak dengar soalnya ini yang putar baju nawaknya ini. Benengka Abu Sa'id Al-Khudri, siapa nama aslinya? Nah, kan sepi ya ini. Apa Abu Hurairah aja? Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ya karena sering kita dengar. Sekarang Abu Sa'id, siapa nama aslinya? Abu Hirzi. Mungkin tak ada hajur. Nanti kalau kita lewat nama-nama sahabat yang pakai kunyah ini, kita akan sebutkan nama-namanya. Abu Sa'id Al-Khudri, siapa nama aslinya? Peradian, mungkin tak ada juga. Mentelan. Andika Mas Bagi. Lolos. Lolos. Pak Kadus. Lolos. Jadi para jamaah, dalam hadis ini ya, ada beberapa sahabat yang memang dia itu viral bahasanya, terkenal dengan apa? Kunyahnya. Sehingga hampir tidak dikenal nama aslinya. Tadi hadis yang pertama, hadis siapa? Hadis siapa pertama tadi? Hadis Abu Dzar. Siapa nama aslinya? Jundub ibn Junadah. Abu Sa'id, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Siapa namanya? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Ansari. Yaran aslina Sa'ad ibn Malik. Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Abu Dzar, siapa nama aslinya? Jundub ibn Junadah. Abu Hirzi, siapa nama asli Abu Sa'id? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Kemudian Abu Dzar, Jundub ibn Junadah. Belai tengaji ya tetuang baik karan sahabat ini. Betuang kuaran sahabatku, lagu sahabatku bekedeak lagu. La ilaha illallah. Taib. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha istafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah memilih 4 kalimat. Allah memilih 4 kalimat, 4 zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dengar ini para jamaah, ini yang kita harapkan. Faman qala subhanallah,
barang siapa yang mengucapkan subhanallah kali, satu kali, kutiba lahu 20 hasanatan wa hutta anhu 20 sayyi'atan, akan dicatat baginya 20 kebaikan dan dihapus 20 dosa dan kesalahan. Satu kali dihapus berapa? 20. Akan dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 dosa dan kesalahan. Satu kali 10 berapa? 200. 20 berapa? 400. 50 berapa? Nah, hitung sudah dia. Allahu Akbar. Wa man qala Allahu Akbar famithlu dzalik, barang siapa yang mengucapkan Allahu Akbar sama pahalanya seperti itu. Berapa? Dicatat 20 kebaikan dan dihapus 20 dosa. Kemudian wa man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah famithlu dzalik, sama pahalanya seperti itu juga. Kafirawah ini 60 kebaikan, 60 dosa dihapus. Nah, ini yang paling besar pahalanya. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanatan aw hutta anhu 30 sayyi'atan. Barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, akan dari dirinya sendiri, artinya tanpa ada sebab. Ingat, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan dorongan dirinya sendiri tanpa ada sebab, akan dicatat 30 kebaikan dan dihapus 30 dosa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa sudah dapat kita itu? 60 tambah 30 90. Berarti 90 pahala dan dihapus 90 dosa. Subhanallah. Itu baru satu kali. Satu kali. Terus 2 kali subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar 180 kali. Taib, para jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir yang 4. Dia adalah zikir pilihan yang langsung dipilih oleh Allah. Innallaha astafa minal kalami arba'an. Allah memilih 4 zikir. Zikir ini adalah pilihan Allah Azza wa Jalla yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan amalan yang ringan berpahala yang sangat besar. Dek nara itan dek tersanggup ini aja para jamaah. Semua kita ini tidak ada yang tidak sanggup mengamalkannya ini. Ya. Ada yang tidak sanggup mengucapkan alhamdulillah. Ada yang tidak sanggup mengucapkan subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semua kita sanggup, cuman setan seringkali menghalangi kita. Iya masalahnya ini. Setan sambil kita bekerja bisa, sambil ngawis, ya sambil bangkat, ini jadi tukang sambil nukangin,
sambil nyopir, ya, sambil momot, bau doang, sambil merenung, sambil ya, ini bisa. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga faedah dari hadis ini, kenapa alhamdulillah paling besar pahalanya di dalam hadis ini? Kenapa? Kata Syekh Abdul Razak, karena ucapan alhamdulillah kebanyakannya diucapkan karena adanya sebab. Kenapa alhamdulillah ini paling besar pahalanya? Kebanyakan ucapan alhamdulillah ini apa? Dilakukan karena sebab, dapat untung besar, alhamdulillah. Dapat hal yang membahagiakan, alhamdulillah. Ya panton teh padino bagus, alhamdulillah. Ya. Maka apabila seseorang mengucapkannya tanpa ada sebab, dorongan dirinya sendiri, maka ini yang menjadikan pahalanya besar. Nah, ini dia. Karena ucapan alhamdulillah kebanyakannya diucapkan karena sebab. Maka ketika seorang hamba mengucapkannya tanpa ada sebab, karena dorongan dirinya sendiri, maka disitulah pahalanya menjadi lebih besar. Tanpa dia mendapatkan nikmat. Taib, sudah azan para jamaah? Kita azan dulu. Nah, kita azan dulu. Bisa kurang? Kurang? Diam sini. Minum. Sudah. Terus.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kita baca satu hadis lagi sebagai penutup. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, "Khudhu junnatakum." Ambillah tameng kalian. Ambillah tameng kalian. Aparan tameng? Ende. Ya. Para sahabat mengatakan, "Qulna ya Rasulullah, hal min aduwin hadara?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada musuh yang akan datang berperang? Para musuh ke mana para sahabat ini? Karena biasanya menggunakan tameng itu untuk apa? Ketika berperang zaman dahulu. Qala la junnatakum minan nar. Bukan, tapi tameng kalian dari api neraka. Bukan tameng melawan musuh, tapi tameng dari api neraka. Qulu, ini tamengnya, ucapkanlah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini tameng dari apa? Dari api neraka. Semakin banyak kita mengucapkannya, semakin kuat tameng kita. Fa innaha ya'tina yaumal qiyamati munjiyatin muqaddamat. Sesungguhnya 4 zikir ini, kata Nabi SAW, sungguhnya 4 zikir ini akan datang hari kiamat sebagai penyelamat dan terdepan. Ya gini nyelamat tang itu laun. Berapa? 4 zikir. Wahunnal baqiyatus salihat. Hafal juga ini. 4 zikir ini disebut al-baqiyatus salihat. Zikir atau amalan yang kekal dan abadi pahalanya. Makanya dia datang pada hari kiamat sebagai penyelamat. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang jadi tameng kita? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Apakah boleh perempuan menafkahi suami atau anaknya dengan berniat untuk bersedekah? Apakah dengan niat itu mendapatkan pahala? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perhatikan para jemaah, perhatikan ini. Ini faedah dari para ulama kita. Al-Imam An-Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, tahillu sadaqatut tatawwu' lil aghniyai bila khilaf. Boleh bersedekah dengan sedekah yang sunnah kepada orang yang kaya. Teman terdengar apa ini? Kanggo tu sedekah sunnah tiba dengan bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Fayajuzu daf'uha ilaihim wa yusabu dafi'uha 'alaiha. Boleh memberikannya kepada orang kaya, ya, dan dia dapat pahala. Lakinnal muhtaja al-afdal, tapi kepada orang yang butuh itu lebih utama. Sekarang kasus pertanyaannya, suaminya miskin, istrinya kaya. Kemudian istrinya memberikan nafkah kepada suaminya. Boleh apa tidak? Boleh. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Zainab, istri dari sahabat Abdullah bin Mas'ud.
Apa katanya? Ya Rasulullah, ayujzi'u anna an naj'ala as-sadaqah fi zaujin faqir. Apakah kami dapat pahala? Apakah boleh kami menjadikan sedekah itu pada suami yang miskin? Wa abna'i akhin aitam fi hujurina, dan anak-anak saudara kami yang miskin yang menjadi tanggungan kami. Faqala laha Rasulullah SAW, apa kata Nabi SAW kepada istri Abdullah bin Mas'ud? Laki ajrus sadaqah wa ajrus silah. Kamu dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silatur. Jadi enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau istrinya mampu. Tapi hukum asalnya lelaki yang cari nafkah. Tapi di saat suaminya enggak mampu mencari nafkah, misalkan sakit atau dan yang lain, tapi istrinya mampu, maka istri mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahim. Baik. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, jika suami menggauli istri mendapatkan pahala sedekah, apa berlaku juga sebaliknya? Iya, berlaku. Suami dan istri sama-sama mendapatkan pahala. Itu timbal balik. Karena hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi perempuan. Kata Nabi SAW, an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita adalah saudara kandung lelaki dalam masalah hukum, kecuali dalam hukum-hukum yang dikhususkan oleh syariat. Seperti wanita sholat pakai apa? Pakai jilbab, menutup telapak kakinya. Jangan laki-laki pakai jilbab. Ya. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Hirzi, Abu Hirzi dulu. Masih terkait sedekah ini, Ustaz. Jadi kan selaku kebaikan itu terhitung sedekah. Kita nih singawis uang 10.000, uang 20.000. Kadang-kadang masbuk dari terkenal masih kita hitung sedekah. Ilah. Kajian. Allahu Akbar. Ya, pertanyaannya ini para jamaah ini. Ya. Pertanyaannya, kita yang mencarikan hewan ternak kita rumput, sampai-sampai sering masbuk sholat. Apakah terhitung sedekah? Baik. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari wa Muslim, wa fi kulli dzati kabirin ratbatin ajrun. Dalam setiap memberikan kebaikan kepada setiap yang bernyawa itu terdapat pahala. Tetap dapat pahala. Tapi jangan gara-gara perkara seperti itu akan menjadikan kita lalai dari perkara yang wajib. Mau pahala lagu rampes di si dosa. Ya. Nabi ancam para sahabat yang suka masbuk, wala yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yuakhirahumullah. Senantiasa suatu kaum suka telat, maka Allah jadikan mereka orang-orang yang telat mendapatkan rahmatnya. Ya, jangan gara-gara urusan dunia. Kan bau sambung ngawis no bare. Jelas Habir sih? Jelas. Wallahu taala ala wa alam. Amarina. Turun. Setelah doa. Misalkan mungkin kita ganti ya, waktu naik kendaraan kan waktu gerak berdoaan arah zikirnya turunnya, arah zikirnya subhanallah, seperti menjaga Allahu Akbar dengan mendekat berletak lima alhamdulillah. Oke kita ganti ya zikir subhanallah
ilaha. La ilaha illallah. Luar biasa ketuanan ini. Jadi kalau kita kerja, kita ini sibuk, kata Marina. Ya, sibuk sampai-sampai lupa zikir. Bagaimana sekarang kalau kita ganti dia zikir di jalan yang landai? Baca alhamdulillah. Biasanya baca alhamdulillah. Kemudian ketika nanjak baca Allahu Akbar. Ketika nurun subhanallah. Kita ganti saja, setiap nurun, setiap nanjak, setiap landai baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan diganti. Letakkan zikir itu sesuai dengan tuntunannya. Letakkan zikir itu sesuai pada tempatnya. Kalau ini zikir yang 4 ini tidak terkait dengan waktu dan tempat. Kalau alhamdulillah khusus di jalan yang landai. Ya. Tapi setelah baca alhamdulillah banyak, boleh baca sekali-kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh. Naik Allahu akbar Allah selesai. Baca alhamdulillah alhamdulillah. Boleh diselingi dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan waktu kita ini banyak para jamaah. Banyak apa enggak waktu kita? Oh ya banyak. Cuman kita ini manusia paling sibuk sedunia. Ya, terlalu banyak kesibukan. Jelas Samarina? Nah, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya di sini, bolehkah Ustadz, boleh selama kita sakit salat wajib saja? Ya, tidak ada masalah. Bahkan orang yang sakit, ya, orang yang sakit biasa melakukan salat sunnah, dia tetap dapat pahala salat sunnah. Ada orang yang musafir, kemudian dia tidak salat sunnah, tapi ketika mukim tetap salat, dia tetap dapat pahala salat sunnah, meskipun dia tidak mengerjakannya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Apabila seorang hamba sakit atau musafir, maka akan dicatat baginya pahala yang biasa dia kerjakan ketika dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Mukimnya rajin salat sunnah, sehatnya rajin salat sunnah. Ketika dia sakit, ketika dia musafir, dia tetap mendapatkan pahala itu. Ini hebatnya ini agama Islam gini para jamaah. Ya. Oleh karena itu, ya, orang yang sakit tidak masalah, tidak dipaksakan untuk melakukan sholat sunnah, tapi tetap dapat pahala dengan syarat dia ketika sehat sudah terbiasa. Ini dari jamaah kita yang bertanya di Mataram para jamaah. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa penyakit segera Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas sakit lagi. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menyembuhkan kita dan menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang lain? Apa kadus? Apa penyebab orang miskin lebih masuk surga daripada orang kaya, sementara orang kaya bisa berinfak sedekah dengan hartanya? Kenapa orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang neraka, orang kaya? Jawabannya adalah karena hisab dari harta. Karena hisab dari harta. Orang miskin hisab hartanya sedikit. Makanya kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'ul muhajirin al-jannah ala aghniyaihim. Orang-orang fakir muhajirin lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kayanya setengah hari. Berapa? 500 tahun lebih dulu. 500 tahun lebih dahulu orang-orang miskin ini. Kenapa ya khotal iman? Hisab. Harta itu berapa hisabnya? 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana asalnya dan pada apa dia gunakan hartanya. Ayo saldonya berapa miliar?
Ini 100.000 ini dari mana datangnya? Halal, aman. Gunakan berapa 100.000 ini? Haram. Nah ini jadi berat. Akhirnya sehingga orang-orang kaya ini, kata Nabi SAW, lebih belakangan masuk dalam surga. Kenapa? Hisab harta. Jelas Pak Kadus? Hisab apa? Nah, hisab harta itu yang jadi pemberat. Nah, makanya harta itu pertanyaannya bukan satu, dua. Karena melintas bugidang deh. Ya, ngumbe boleh kaya. Islam nggak melarang kita kaya. Jadilah orang kaya sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, sekelas Utsman. Tapi ya konsekuensinya pasti belakangan masuk ke dalam surga. Pasti belakangan masuk ke dalam apa? Ke dalam surga. Yang kedua, Allahu a'lam. Borong aja mak Pak Kadus ini. Saya riwayat bahwa Abu Lahab diberikan ringanan azab disebabkan dia bangga dengan kelahiran Muhammad dan melepaskan budaknya. Taib. Riwayat tentang Abu Lahab diringankan siksanya karena dia bahagia dengan apa? Ya, dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini yang banyak dijadikan dalil, ya, oleh orang-orang yang membolehkan acara-acara yang tidak ada tuntunannya. Riwayatnya adalah riwayat yang dhaif, ya, riwayat yang dhaif karena ada beberapa perawi yang lemah di dalamnya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Kata Ibnu Hajar menjelaskan, nama budaknya ini Suwaibah. Ya, Abu Lahab memerdekakannya. Kemudian menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Abu Lahab meninggal dunia, sebagian keluarganya bermimpi, ya, tentang keadaannya yang buruk. Keadaannya yang buruk. Kemudian qala ma laqita. Di dalam mimpinya itu dikatakan, apa yang kau jumpai? Ya, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'taqati Suwaibah. Katanya, aku tidak mendapati selain aku diberikan air minum. Karena aku memerdekakan Suwaibah, budak yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini adalah hadis yang mursal kata para ulama. Artinya riwayat tabi'in dari Nabi. Urwah yang memursalkannya. Maka ini riwayat yang lemah. Ya. Riwayat yang lemah. Kemudian kalau kita mengatakan andai kata hadis ini diterima, maka ini adalah kekhususan yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perayaan-perayaan tertentu. Iya. Itu dia. Makanya yang pertama riwayat ini mursal. Kemudian kalau kita mengatakan andai kata dia sahih, maka ini adalah kekhususan. Jadi ini bukan hujjah. Jadi dia dapat air minum gara-gara apa? Karena memerdekakan budaknya yang bernama Suwaib. Karena menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang kafir sepakat para ulama, amal solehnya tidak bermanfaat baginya di akhirat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terakhir Abu Rizzi. Ayolah kasus nak aja nah.
Jadi masalah baju ya subhanallah. Tak mangan sungguh itu boleh teras. Subhanallah. Tapi sambil mengulang lompat ini saja. Kita nasihatin lo baju berpikir subhanallah alhamdulillah. Lagu segulang lompat nah. Segulang lompat ini. Tetapi mau keutamaan dari nasihat. Taib, ada orang yang berzikir tapi setelah itu melakukan dosa. Maka ikhwatal iman ini ibarat orang yang menembok bangunan kemudian dia hancurkan lagi. Ya nembok mesa, ya ngentur mesa. Kumbe tadahna ini. Ya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Habis itu kerjakan dosa. Ya. Dia membangun bangunan tapi dia sendiri yang hancurkannya. Jelas Habir sih? Iya. Yang diperintahkan dalam syariat itu adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan dosa itu dengan ketaatan, bukan ketaatan dengan dosa. Jelas Habir sih? Entah subhanallah alhamdulillah segulang terus la ilaha illallah. Wallahu taala alam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam niki, kurang lebihnya mohon maaf. Ya kalau ada kata-kata yang kurang pas dan yang lainnya. Malam Ahad berikut